Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifka Aisyah Safitri dengan NIM 10 20 22 400 dari kelas SI 4806. Di sini saya akan membahas tugas UTS basis data, merancang sistem basis data pembayaran sehat di rumah sakit Bakti Sehat. Di bab 1 ada ERD chain. Sebelum membuat tabel atau menulis SQL, kita harus memahami struktur data terlebih dahulu. Sistem ini dibuat sebagai bagian dari proyek ujian tengah semester mata kuliah sistem basis data. Fokus utamanya adalah pengelolaan data transaksi pembelian barang medis seperti obat-obatan di rumah sakit. Di penjelasan ini saya akan membahas 4 bagian utama. ERD, Identity Relationship Diagram dengan notasi chain. 2. Relation Model. 3. DDL dan DML MySQL. Dan 4. Normalisasi. Sebelum membuat tabel atau menulis SQL, kita harus memahami struktur datanya terlebih dahulu. Disinilah peran ERD sangat penting. Saya menggunakan notasi chain untuk menggambarkan relasi antar entitas secara konseptual. ERD dalam sistem ini terdiri dari 4 entitas utama, yaitu customer, produk, transaksi, detail transaksi. Customer yaitu divisi atau bagian rumah sakit yang melakukan pemesanan seperti bagian farmasi, IGD, atau laboratorium. Produk di sini barang-barang medis yang tersedia di sistem, misalnya obat, vitamin, atau alat medis lainnya. Transaksi aktivitas pembelian barang yang dilakukan oleh suatu divisi. Dan yang terakhir, detail transaksi, catatan detail dari produk yang dibeli dalam satu transaksi. Relasi antar entitas adalah sebagai berikut. Customer melakukan banyak transaksi, 1 banding banyak. Transaksi memiliki banyak detail transaksi. Dan yang ketiga, produk dapat muncul dalam banyak detail transaksi. Visualisasi ini sangat membantu dalam memahami hubungan data sebelum masuk ke tahap implementasi. Selanjutnya, ada relation model. Di sini saya mengubah ke dalam relation model, yaitu bentuk yang lebih teknis dan disesuaikan untuk sistem basis data relasional seperti MySQL. Tabel yang dihasilkan sebagai berikut. Customer 214 terdiri dari ID customer, nama,
email, dan alamat. Dan yang kedua, tabel produk 214 terdiri dari ID produk, nama produk, harga, dan stok. Dan yang ketiga, transaksi 214 terdiri dari ID transaksi, tanggal transaksi, dan ID customer. Dan yang terakhir, detail transaksi, terdiri dari ID detail, jumlah, total harga, ID transaksi, dan ID produk. Setiap tabel memiliki kunci utama atau primary key, dan ada relasi antar tabel menggunakan foreign key. Misal ID customer di tabel transaksi adalah foreign key yang mengarah ke customer 214. Relation model ini menjadi dasar dari perintah SQL yang akan digunakan nanti. Lalu, selanjutnya ada DDL dan DML. Setelah struktur relasional siap, kita masuk ke tahap implementasi menggunakan MySQL. DDL atau Data Definition Language digunakan untuk membuat struktur tabel. Contohnya, di sini pertama kita membuat create database pembayaran sehat. Lalu membuat tabel customer 214 yang berisi ID customer, varchar 5 primary key, lalu ada nama varchar, email varchar, dan alamat varchar. Lalu selanjutnya ada memasukkan insert into customer 214, yaitu datanya ada A01 risa@gmail.com dengan alamat Jalan MT Haryono. Lalu yang kedua ada Vio dengan email vio@gmail.com dengan alamat Jalan Soekarno. Yang ketiga ada nama Gwen dengan email gwen@gmail.com dengan alamat Jalan Muhammad Hatta. Lalu yang keempat ada nama Angel dengan email angel@gmail.com dengan alamat Jalan Sudirman. Lalu yang kelima ada nama Zora dengan email zora@gmail.com dengan alamat Jalan Gajah Mada. Lalu selanjutnya membuat tabel produk dengan nomor 214 terdiri dari ID produk varchar sebagai primary key, nama produk varchar, harga dan stok dengan integer. Lalu memasukkan isi produk seperti nama obat omeprazole dengan harga 3.500 dan stok 100. Lalu ada obat olanzapine dengan harga 250 dengan stok 200. Lalu ada Antimo dengan harga 30.000 dengan stok 150.
Lalu ada obat Neurobion dengan harga 50.000 dengan stok 500. Lalu yang terakhir ada vitamin C dengan harga 60.000 dengan stok 350. Lalu selanjutnya membuat tabel transaksi. Di sini terdiri dari ID transaksi, varchar sebagai primary key, lalu tanggal transaksi menggunakan date, lalu ID customer menggunakan varchar, lalu membuat foreign key ID customer, lalu memasukkan data di transaksi dengan tanggal 22 April 2025, tanggal 23, tanggal 24, 25, dan yang terakhir 26. Lalu selanjutnya ada tabel detail transaksi. ID detail menggunakan varchar sebagai primary key, jumlah dan total harga menggunakan integer, ID transaksi, dan ID produk menggunakan varchar, lalu memasukkan foreign key ID transaksi dan ID produk. Lalu memasukkan data di detail transaksi, memasukkan ID detail, jumlah, total harga, ID transaksi, dan ID produk. Lalu selanjutnya di sini saya menambahkan data untuk produk, transaksi, dan detail transaksi. Semua script ini bisa langsung dijalankan di MySQL melalui XMPP atau Workbench. Jumlah data yang saya masukkan cukup sederhana, namun bisa dikembangkan lebih lanjut. Lalu, dan yang terakhir, ada normalisasi. Sebelum menyimpan data, kita harus memastikan bahwa struktur tabel sudah efisien dan bebas dari anomali. Ini dilakukan melalui proses normalisasi. Dari sistem ini, saya melakukan normalisasi hingga bentuk ketiga atau 3NF third normal form. 1NF semua atribut bernilai atomik, 1 kolom 1 nilai. 2NF semua atribut non-key bergantung penuh pada primary key. Dan yang terakhir, 3NF tidak ada ketergantungan transitif antar atribut. Misalnya, data produk tidak disimpan berulang di transaksi, tapi dipisahkan ke tabel produk 214 dan hanya direlasikan lewat ID produk. Ini mencegah duplikasi dan memudahkan update data. Normalisasi ini sangat penting
untuk menjaga efisien dan integritas data. Dengan sistem basis data yang telah dirancang ini, Rumah Sakit Bakti Sehat bisa mengelola proses pemesanan barang secara sistematis. Setiap unit dapat tercatat transaksi pemesanannya, produk yang dibeli dapat dilacak, dan laporan pengadaan dapat dihasilkan kapan saja. Seluruh proses ini adalah contoh nyata bagaimana teori basis data digunakan dalam dunia kerja. Dari mulai analis, desain, hingga implementasi. Semuanya saling terhubung. Sekian video dari saya. Semoga penjelasan ini memberi gambaran tentang bagaimana membangun sistem basis data dari nol. Jika ingin mencobanya, semua file seperti SQL dan ERD bisa dijalankan di XMPP menggunakan PHP MyAdmin. Terima kasih.